kabar sehat dong? Puji nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, yuk mari kita sama-sama melihat dan mentaati tata tertib selama beribadah. Tata tertib selama beribadah yang pertama adalah selama beribadah, jangan sambil jalan-jalan, jangan sambil lari-lari, jangan sambil ngobrol ataupun sambil makan. Yang kedua, berpakaian baju yang rapi dan jangan lupa mandi ya. Yang ketiga, fokus dan bersungguh-sungguh selama beribadah dari awal sampai selesai. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah siapkan hati dan siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Selamat datang di ibadah gabungan anak Rayon 5. Apa kabar adiknya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Kurang semangat, kakak tanya lagi ya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kakak Grace akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas hari yang indah kami boleh bersama-sama ibadah secara online ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh untuk menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh terima sukacita daripada Engkau. Adik-adik yang siap memuji sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik di rumah ya, sambil tepuk tangan.
katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih semangat lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu Apa? kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira Tuhan senang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Masih siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih yang indah ya Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, setiap kasih-Mu selalu baru setiap harinya Tuhan. Dan janji-Mu ya Tuhan selalu tepat waktu ya Tuhan pada kami. Dan kami selalu menantikan akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah segala doa kami dan pujian kami naikkan kepadamu saja. Kita mau angkat ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berilah kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Berilah kami hati seorang hamba yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat selalu dan pasti luar biasa diberkati sama Tuhan. Buat adik-adik yang lagi ada di sekolah minggu di gereja sama yang ada di rumah, coba sekarang kakak mau tes yel-yel dulu ya. Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Adik-adik harus jawab luar biasa, fantastis, yes. Bisa? Kita coba ya, siap-siap. Nah, badannya disiapin dulu, oke ya, kakak mau tes sekarang ya. Apa kabar ya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang punya teman namanya Steven? Angkat tangan. Ada? Kakak juga punya banyak. Ada Steven A, Steven B, Steven C. Namanya banyak banget. Adik-adik ada yang punya nggak? Temannya di sekolah, temannya di rumah, temannya di gereja. Di gereja juga kakak tahu nih ada adik-adik sekolah minggu yang punya namanya Steven, lebih dari satu. Oke, keren banget ya. Hari ini kakak mau belajar tentang martir. Adik-adik tahu nggak arti dari martir itu apa? Martir itu sendiri adalah hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya kita meninggal, kita meninggalnya karena Tuhan dan untuk Tuhan dan oleh Tuhan saja. Jadi kembali lagi, kita dibuat oleh Tuhan adalah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Betul adik-adik? Nah, sekarang kita mau belajar bareng-bareng. Ada satu tokoh di Alkitab yang namanya Stefanus. Siapa namanya? Nah, Stefanus ini itu rela meninggal untuk Tuhan. Kita kasih judulnya namanya Stefanus menjadi martir. Artinya kalau adik-adik nanti mau cari di Google atau di Alkitab, atau yang udah bisa buka handphone nih, googling lihat di rumah, martir itu artinya apa sih? Artinya meninggal untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita belajar sama-sama adik-adik yang ada di rumah, boleh, yang ada di sekolah minggu juga boleh buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 7 dan ayat ke-60. Kakak ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 7 dan ayat 60. Yang udah dapat sama-sama katakan amin. Coba kakak tunggu. Udah? Nah, sekarang siap-siap ya, kita mau mulai. Kakak mau bacain ceritanya ya. Jadi waktu itu adik-adik setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kan kemarin kita ngerayain Paskah nih adik-adik. Kita ngerayain kematiannya Tuhan Yesus, kita merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Ada di surga. Berarti tinggal yang di bumi ini ada siapa? Adanya kita aja sebagai muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik muridnya Tuhan Yesus itu kan banyak ya, selain yang disebutin yang 12. Siapa aja nama ininya? Murid-muridnya ada yang inget gak? Ada Nabi Yunus, ada Petrus, banyak ya. Nah, terlepas dari 12 murid itu, semua yang percaya sama Tuhan Yesus udah dikatakan sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Stefanus ini, dia itu keliling ke kota-kota, ke desa-desa. Dia ngapain kak tugasnya? Dia memberitakan Injil Tuhan. Dia sama nih kayak kakak nih, memberitakan Injil, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang siapa sih Tuhan Yesus itu, apa sih yang Tuhan Yesus buat, kira-kira kenapa sih kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Nah, si Stefanus ini tuh adalah tanggung jawabnya dia untuk keliling nih ke kota-kota. Baik seperti teman-temannya lain, seperti murid-murid seperti Thomas, seperti Matius, seperti Petrus, semua itu mereka berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu banyak yang minta dibaptis. Nanti kalau adik-adik udah umurnya udah besar, 16-17 tahun atau 12 tahun sudah boleh baptis selam ya, seperti kakak-kakaknya. Tapi kalau untuk sekarang kakak ceritain dulu aja ya. Nah,
banyak banget yang dibaptis. Nah, salah satunya si murid Tuhan Yesus yang namanya Stephen ini tuh dia penuh dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadi tuh dia tuh banyak bikin mukjizat, bantuin orang sakit jadi sembuh. Itu semua dibantu sama sama si Stephen melalui Roh Kudus. Ketika dia lagi menceritakan firman Tuhan nih dengan sungguh-sungguh adik-adik, terus dia menyembuhkan orang sakit, banyak orang-orang di sekitar dia itu gak suka sama Stefanus. Kayak, apaan sih ceritain Tuhan Yesus itu? Oh, adik-adik belum lihat ya Stefanus tuh kayak gimana sih? Makanya kakak kasih lihat sebelah sini. Udah sebelah sini. Kenalan sama si Stefanus, kakak geser deh. Nah, si Stefanus ini itu masih muda adik-adik sama kayak kita. Dia sering dia tuh lagi mencari tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak yang gak suka sama dia. Yang gak suka siapa namanya? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu apa adik-adik? Orang-orang Farisi itu dia juga menyebarkan firman Tuhan juga, tapi bisa dibilang dia itu nggak terlalu suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi dia, kalau dulu kan kita menyembah firman Tuhan itu dulu kan banyak banget, sampai sekarang sih banyak banget ada yang tidak menyembah Tuhan. Ada yang menyembah Allah lain, ada yang menyembah dewa dan sebagainya. Nah, orang-orang Farisi seperti itu. Nah, dia nih orang-orang Farisi ini nggak suka banget sama orang Kristen adik-adik. Dia tuh pengen ngancurin si orang Kristen. Mereka tuh bikin kalau Tuhan Yesus itu nggak bener nih. Jadi si Stefanus setiap ngajar, gimana ya caranya kita yang lagi dengerin si Stefanus ini, yang lagi siap dengerin Stefanus ini nggak suka dan nggak percaya sama Tuhan Yesus, gimana ya caranya ya? Jadi setiap pemimpin-pemimpin agama di sana ngeliatin si Stefanus lagi cerita nih di bawah pohon, di taman, lagi ada kayak adik-adik nih dengerin kakak ini. Ada nih di belakang kakak ada yang nggak suka sama kakaknya, kayak kakak Ling nih ngasih tahu tentang Tuhan Yesus nih, nggak ada nih, nggak boleh nih, Tuhan Yesus tuh nggak baik, orang Kristen tuh jahat. Pokoknya semua itu diputer balikin adik-adik. Jadi dianggap kalau yang suka sama Tuhan Yesus ini tuh nggak boleh, karena ya mereka sirik ya adik-adik, ya orang Farisi ini tuh nggak suka juga sama Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya si Stefanus ini tuh nggak ada yang mau dengerin sama nih kayak kakak nih. Ada nggak yang lagi nggak dengerin firman kakak nih hari ini sekarang? Wah, kalau tidak berarti kamu berdosa adik-adik, karena kita lagi dengerin firman Tuhan. Gak boleh ya, semuanya lagi fokus ke sini ya. Gak ada yang mau jadi orang Ari Farisi, nggak mau? Bagus. Nah, lanjut cerita ya. Mau lihat orang-orang seperti apa ahli Farisi nih? Sebelah sini. Orang-orang Farisinya udah mukanya jutek. Pasti Stefanus nih nggak benar gitu. Lah, lanjut nih. Terus abis itu adik-adik, karena udah banyak orang yang percaya sama si Stefanus, karena Tuhan Yesus berbicara nih kepada Stefanus, turun juga nih Roh Kudus di kepalanya Stefanus, memberkati Stefanus juga. Jadi Stefanus semakin diberkati dan dia memberkati orang lain, menceritakan orang lain juga tentang kebaikan Tuhan Yesus semuanya. Nah, habis itu si Stefanus ini karena banyak yang gak suka adik-adik si orang-orang Farisi ini nih, akhirnya orang Farisi ini ngomong ke pemimpin setempat. Jadi kayak di sini tuh kayak siapa ya? Kayak Pak RT atau kayak Pak RW yang ada di kompleknya adik-adik, yang ada di rumahnya adik-adik. Pasti kan ada Pak RT, ada Pak RW. Nah, mereka tuh ngomong nih ke Pak RT, Pak, ada Stefanus nih, kita nggak suka nih sama Pak Stefanus nih. Dia sekarang ngehasut orang untuk percaya sama Tuhan Yesus. Dia mau ngambil warga kita, Pak. Jadi kita nanti nggak ada yang nyembah sama dewa, atau nanti nggak ada yang nyembah sama Nabi Musa. Padahal Tuhan kita cuma satu, itu Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tapi karena bapak-bapak ini nggak suka, mereka tuh bikin ngaduk nih ke Pak RT setempatnya nih, kalau mau Stefanus nih diusir aja nih dari sini nih, karena Stefanus nggak bagus gitu. Pengen diusir aja, pengen dibuang dari kota, kalau bisa bahkan dibunuh. Ih, seru banget nggak adik-adik? Seru banget. Masa kita menyebar kebaikan Tuhan aja, menceritakan tentang firman Tuhan, mau dibunuh? Ih, kita dipukul aja sakit gak adik-adik? Sakit, apalagi dibunuh. Dosa nggak adik-adik? Berdosa, karena di Alkitab tidak boleh membunuh, apalagi tidak boleh berzina, apalagi tidak boleh mencuri, melukai teman-teman, sebagainya.
dosanya sudah besar. Nah, akhirnya si Stefanus ini dibawa nih ke pemimpin-pemimpin setempat tuh dibawa nih gambarnya di sebelah sini. Tuh, diikat tangannya adik-adik. Terus orang-orang pada begini semuanya. Stefanus, pokoknya tuh mereka pada sebel sama Stefanus. Terus mereka pokoknya kebaikannya Tuhan Yesus tuh semuanya diputar balikin. Kalau Tuhan Yesus tuh jahat, Tuhan Yesus tuh kejam, semuanya dijelek-jelekin di depan si Stefanus. Tapi apakah Stefanus nangis? Apakah Stefanus bersedih? Apakah Stefanus takut? Ya udah deh, akhirnya aku nggak usah cerita tentang Tuhan Yesus lagi deh. Nggak. Tapi Stefanus berani karena dia takut akan Tuhan. Dia takut sama Tuhan Yesus. Nah, dia tuh taat sama Tuhan ya. Terus habis itu setelah dia diseret, akhirnya Stefanus itu akhirnya ketika si pemimpin-pemimpinnya lagi pada ngomel-ngomelin, tiba-tiba tau gak adik-adik, Stefanus bersinar mukanya kayak ada lampu-lampunya gitu loh. Tau gak adik-adik itu siapa? Itu malaikat, itu Roh Kudus lagi turun, dia lagi mengurapi si Tuhan si Stefanus nih. Kakak kasih lihat gambarnya di sini. Tuh tiba-tiba nyala dia tuh. Kayak ada senter di belakangnya, jadi keren banget ya. Nah, terus kakak bacain ya. Saat Stefanus mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas dan wajahnya mulai bersinar. Terus Stefanus ngomong gini, dengarkan aku. Semua orang terdiam saat pria seperti malaikat itu mulai berbicara. Widih, keren banget ya, langsung bersinar, glowing. Kalau adik-adik tahu. Terus dia kasih tahu tuh tentang semuanya, kalau mereka itu harus takut akan Tuhan. Tuhan Yesus itu mati untuk kita, menebus dosa kita. Kalau kita enggak mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan tambah berdosa, akan kehilangan kemuliaan Allah. Si Stefanus itu tuh menceritakan tentang Tuhan Yesus di hadapan pemimpin-pemimpin di sana. Kayak gitu. Nih kakak kasih lihat gambarnya nih kalau kalian bingung. Nah, dia tuh semangat banget sih Stefanus menceritain tentang kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan apa aja sih yang udah pernah dilakuin, kayak menyembuhkan orang yang buta, terus membangkitkan orang yang sudah meninggal, dihidupkan lagi, semuanya diceritain sama dia. Tapi adik-adik, si pemimpin-pemimpin itu nggak suka kalau dikasih tahu, diajarin, sama dibilangin kalau Tuhan Yesus tuh baik. Mereka tuh nggak senang sama sekali sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika kita sudah mengajarkan, udah memberitahu tentang kebaikan Tuhan, kita udah kasih tahu tentang kasihnya Tuhan, tapi kalau orang-orang itu nggak mendengar, biarlah orang-orang itu yang Tuhan sendiri yang urus. Kayak yang penting kita udah kasih kebaikannya Tuhan gitu loh. Tapi posisinya pada zaman itu Stefanus itu udah nggak ada yang dengerin. Stefanus cuma sendiri, nggak ada teman-temannya, nggak ada murid-murid lain. Tahu nggak adik-adik, pada saat itu kakak kasih lihat gambarnya. Saking si pemimpin-pemimpin orang-orang Farisi di sana dan rakyat setempat di sana tuh nggak suka sama si Stefanus nih yang nggak dengerin firman Tuhan ya. Mereka itu mulai pukulin Stefanus. Udah dipukulin, dilempar. Abis itu si Stefanus ini diseret ke pinggirannya kota nih. Udah mulai dipukul pakai batu. Adik-adik pernah jatuh dari sepeda nggak? Jatuh dari sepeda sakit gak? Sakit kan? Jatuh dari sepeda sakit. Terus abis itu jatuh dari, atau misalnya kita lagi adik-adik yang cewek ini suka bantuin mama, kena pisau, sakit gak berdarah? Sakit kan? Apalagi kalau misalnya dipukul, udah dipukul berdarah, ditipukin batu, sedih banget gak? Sedih ya adik-adik, sampai si Stefanus ini meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, setelah detik-detik dia mau meninggal nih, dia ngomong kayak gini, Tuhan, udah mulai jatuh nih aku kasih lihat gambarnya nih. Pasti udah mulai berdarah kemana-mana, udah mulai sakit, badannya udah mulai patah, dagingnya udah memar, luka-luka. Dia bilang kayak gini, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Maksudnya apa adik-adik? Kakak ulang sekali lagi ya. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Maksudnya adalah, Tuhan, jangan biarkan dosa ini menimpa mereka. Baik banget gak si Stefanus? Udah si orang Farisi
si rakyat-rakyat setempat situ nggak ada yang suka sama dia. Terus habis itu udah nggak ada yang suka, dibawa tuh dia tuh ke hadapan pemimpin di tempat, dipukulin. Wah, pokoknya sedih deh adik-adik sampai dia akhirnya harus meninggal. Kasihan nggak Pak Stefanus? Kasihan. Dia meninggal tapi dia masih baik lagi nih, sekali lagi nih, supaya mereka nggak kena dosanya. Padahal mereka harus kena dosa nggak? Berdosa, membunuh, memukul, ya kan? Memfitnah Tuhan Yesus. Udah dosa. Itu pasti udah dosa adik-adik. Ditambah menghilangkan nyawa seseorang, dibuat meninggal, mati loh. Berdosa nggak? Berdosa. Tapi dia tuh masih baik karena murid Tuhan Yesus yang satu itu tuh benar-benar luar biasa kebaikannya. Kita nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Tidak boleh ya. Adik-adik di sini masih ada yang dengerin kakak firman Tuhan nggak? Kalau masih berarti kalian hebat. Berarti kalian bukan seperti orang Farisi, oke? Nah, tapi ada satu orang nih di warga setempat itu, ada yang namanya si Saul. Saul ini ngeliatin aja. Aduh, si Stefanus kasihan banget nih, kakak kasih lihat orangnya nih. Jadi tuh dia lagi ngeliatin si Pak Stefanus meninggal gitu di situ. Cuman dia juga nggak bisa bantu apa-apa karena posisinya di situ dia cuman warga biasa, dan banyak banget nih Pak RT, Pak RW di sana, orang-orang Farisi di sana tuh, pemimpin-pemimpin di sana banyak, jadi dia nggak berani untuk saat itu. Tapi dia ngelihat kemuliaan Tuhan tuh turun pada saat Stefanus membawakan firman, membawakan berkat untuk orang lain, kasih mujizat ke orang lain. Jadi si Pak Saulus ini tuh melihat kebaikannya Tuhan Yesus yang ada di dirinya si Stefanus. Ketika Stefanus meninggal, dia yakin nih untuk menjadi pengikutnya Tuhan. Tadinya si Saulus ini nggak percaya sama Tuhan Yesus ya, tapi dia orangnya baik, cuman dia nggak percaya sama Tuhan. Cuman setelah kejadian ini terketuklah hatinya untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik gini, sebelum kita masuk ke Pak Saulus ya, ketika kita meninggal martir untuk Tuhan, ketika kita meninggal karena untuk Tuhan Yesus, itu adalah hal luar biasa ya. Maksudnya nggak semua orang mau meninggal untuk Tuhan, nggak semua orang mau untuk berbagi firman Tuhan ke orang lain. Siapa di sini yang percaya kalau kita hidup hanya untuk Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sekalipun kita lagi ada masalah, sekalipun kita lagi ada beban, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya rancangan untuk hidup kita. Amin. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak, aku mau lanjutin lagi nih, satu aja nih. Akhirnya setelah si Stefanus meninggal ini, ada Pak Saulus yang ingin menjadi murid Tuhan juga. Jadi di situ nih Pak Saulus nih, gambarnya nih kalau kalian lupa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pas melihat Pak Saulus hatinya terbuka nih untuk Tuhan, dia menampakkan diri ke si Pak Saulus. Akhirnya si Saulus mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dia. Diganti nama, jadi namanya Pak Paulus, adik-adik. Dan dia melanjutkan si tugasnya Stefanus, yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus lagi ke orang-orang lain, ke desa-desa lain, ke kota-kota lain gitu. Tadi kakak mau tanya, tadi yang menceritakan firman Tuhan pertama kali ke kota-kota lain selain murid Tuhan Yesus, siapa lagi yang pertama? Namanya Pak Stefanus. Nah, terus abis itu pas di akhir cerita, si siapa yang ganti nama? Si siapa jadi siapa? Si Saulus ganti jadi Pak Paulus nih orangnya nih, adik-adik. Jadi kalau misalnya nih nanti adik-adik ketemu sama teman-temannya, dulu namanya Pak Paulus siapa? Kalian tahu nama dulunya adalah Pak Saulus. Kenapa dia bisa berubah nama? Karena dia mengikut Tuhan Yesus dan dia menjadi murid Tuhan Yesus, dan dia mengganti menjadi namanya Pak Paulus. Nah, adik-adik, kiranya kita hidup menurut sesuai dengan firman Tuhan. Dengerin kakaknya kalau lagi mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dengerin papa mamanya juga kalau di rumah, dengerin firman Tuhan juga, biar kita semuanya hidup di dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa saat teduh.
Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita semua sehat selalu dan semakin diberkati Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar tentang Pak Stefanus meninggal martir untuk Tuhan Yesus. Kami semua sadar ya Bapa, kalau semua hidup kami, semua kebaikan yang Tuhan kasih dalam hidup kami harus kembali ke Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Engkau. Kami mau menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Engkau yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami mau mengajar, kami mau memberitakan Injil kami ke semua teman-teman kami, ke semua lingkungan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa apapun masalah kami, apapun yang kami lalui, Engkau selalu punya jalan keluar, Engkau selalu mengurapi kami. Makasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you all, selamat hari Minggu, terus memberkati, bye-bye. Shalom adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan yang disampaikan? Pasti luar biasa kan? Semoga menjadi berkat buat adik-adik untuk sepanjang minggu yang akan kita jalani. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan setiap kami anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami beroleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita ada ibadah. Ya, ibadah di gereja kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.